penyelenggaraan sekolah rakyat ini ada di Inpres nomor 8 tahun 2025, Bapak Ibu sekalian. Itu adalah Inpres tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim, yang di dalamnya ada perintah untuk menyelenggarakan sekolah rakyat, dan Kementerian Sosial diberi tugas sebagai penanggung jawab operasional. Sedangkan kementerian yang lain itu diminta untuk membantu kita ini, para pihak yang menyelenggarakan sekolah rakyat. Jadi ada saya, ada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, ada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, ya, ada Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian PU, ada Kementerian Pan-RB, ada BKN, ada Menko PM Pemberdayaan Masyarakat, ada Menko PMK, ada BPTASKIN, ada Mensesnek. Banyak sekali yang menjadi pengarah dan pembina dari sekolah rakyat. Dan sekali lagi, sekolah rakyat adalah gagasan Presiden Prabowo. Itu coba dilihat di layar itu, perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Begitu banyak yang terlibat, ada Seska, ada BPKP, ada Kemenaker, ada BP2MI, Kementerian PP, ada Gubernur, Bupati, Wali Kota, semua terlibat di dalam penyelenggaraan sekolah rakyat. Nah, dalam rangka memulai proses pembelajaran, kita mulai dengan perencanaan. Ada Satgas Tata Kelola dan Sarpras, ada Satgas Guru dan Tenaga Pendidikan, ada Satgas Peserta Didik, ada Satgas Kurikulum, ada Satgas Media dan Komunikasi, ada Satgas Penganggaran dan Pengawasan. Untuk Satgas Tata Kelola dan Sarpras yang mimpin adalah Kementerian PU. Untuk Satgas Guru dan Tenaga Pendidikan yang mimpin adalah Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Untuk Satgas Peserta Didik itu ada Kemensos dan ada Kemendikbud, ada Kemendagri, ada BPS, ada Pemda. Satgas Kurikulum adalah ada Kemendikbud, ada Kemendikti, Sains dan Teknologi, ada Kemenak, dan ada Kemensos. Jadi banyak sekali menteri yang terlibat, ya. Sekali lagi, ini tidak sendirian dan semua telah dilalui, dan sekarang sampailah pada titik gerbang kita untuk memulai penyelenggaraan sekolah rakyat. Untuk itu saya akan mulai, Bapak Ibu sekalian, pembekalan khusus para guru dan didampingi para sekolah hari ini, di mana kepala sekolah sudah mengikuti pembekalan di Jakarta selama 5 hari, dan mereka alhamdulillah sudah bisa mengikuti dengan baik dan pulang sudah siap untuk melaksanakan menjadi kepala sekolah. Dan hari ini untuk sementara kita bertemu lewat online terlebih dulu, sebelum nanti pada akhirnya mudah-mudahan jika Presiden ada waktu, KMI akan mohonkan supaya beliau, Presiden, bisa memberikan pengarahan secara langsung kepada para kepala sekolah dan guru. Doakan saja mudah-mudahan kami dapat waktu. Karena menurut saya penting sekali kepala sekolah dan para guru ini bisa mendapatkan penjelasan langsung kepada para kepala sekolah dan guru. Pengarahan dari Presiden langsung kepada para kepala sekolah dan para guru. Ibu bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam
kebajikan. Saya akan menyampaikan peran strategis guru sekolah rakyat. Ini adalah beberapa hal yang akan saya titikkan agar benar-benar kita bisa menjadi jembatan yang baik bagi gagasan Presiden tentang sekolah rakyat, di mana negara hadir untuk memuliakan orang miskin. Nah, sebelum ini saya lanjutkan, saya akan putarkan dulu videonya Bapak Presiden. Tolong didengarkan dengan baik, resapi dengan sungguh-sungguh, pahami dengan hati dan pikiran. Ini menjadi pesan yang sangat penting dan mendalam, dan ini menjadi patokan kami untuk menerjemahkan penyelenggaraan sekolah rakyat. Setelah itu video kedua itu tentang simulasi penyelenggaraan sekolah rakyat yang sudah dimulai mulai kemarin sampai hari ini. Kita sudah lakukan simulasi. Mudah-mudahan hasil simulasi ini nanti bisa digunakan oleh para kepala sekolah dan guru untuk model atau untuk bisa ditiru, diduplikasi. Nanti akan ada laporan secara resmi atau instruksi secara resmi, secara tertulis atau pemberitahuan atau apapun lah namanya, untuk bisa ditiru di tempat masing-masing bagi yang siap menyelenggarakan tanggal 14 Juli. Ini tolong, inilah memang sudah sebagian sudah tahu, tapi saya akan tetap ulang agar lebih meresap dalam hati dan pikiran kita. Inilah videonya Bapak Presiden. Saudara-saudara, salah satu program kita nanti adalah saya akan membangun minimal 100 sekolah berasrama. Sekolah berasrama ini biasanya di setiap negara sekolah berasrama itu adalah untuk yang terpintar. Itu tetap kita lakukan. Tapi saya akan bangun minimal 100 tiap tahun. Sekolah berasrama untuk keluarga yang paling tidak mampu. Karena saya bertekad untuk memutus rantai kemiskinan. Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak boleh jadi pemulung. Kalau bapaknya tukang becak, anaknya tidak perlu harus jadi tukang becak. Kalau bapaknya susah, tidak punya penghasilan yang cukup, anaknya tidak boleh terus. Untuk itu tidak ada jalan lain. Kita harus berani. Siapa berani menang, berani benar berhasil. Berani dulu, baru benar. Setelah berani benar, baru berhasil. Harus berani dulu. Kalau nggak berani, kita nggak bisa dapat apa-apa. Jadi, ini konsepnya sudah dikerjakan. Insya Allah bulan Juli kita buka mungkin 53-55 kampus pertama. Nah, sekarang sudah mulai seleksi murid. Syaratnya harus dari keluarga yang benar-benar tidak mampu. Dan salah satu teknik mereka, Kementerian Sosial, PAN RB dan Badan Pusat Statistik BPS, karena mereka yang punya data, adalah mencek rumah tinggal keluarga tersebut. Saya minta ditayangkan ada berapa calon peserta. Bisa kelihatan? Jadi ini saudara-saudara, kalau Anda perhatikan, ini profil calon yang akan masuk dari peserta didik. Namanya Naila, ya. Orang tuanya penghasilannya kurang dari 1 juta, padahal jumlah tabungannya 5 orang. Itu rumahnya di kanan. Yang menarik bagi saya, rumahnya seperti ini, Naila masih bisa senyum.
saudara-saudara sekalian, rekan-rekan pula, ini perjuangan kita. Sisa hidup saya, perjuangan saya adalah untuk merubah nasib Naila di Indonesia. Kalau ada yang tanya apa mungkin, harus mungkin, dan kita buktikan bahwa kita berusaha sekeras-kerasnya, hanya dengan keberanian, hanya dengan tekad, hanya dengan keyakinan, dan hanya dengan tekad untuk memimpin suatu gerakan pemerintahan bersih, pemerintah yang anti korupsi, yang pemerintah yang bisa menyelamatkan kekayaan negara. Naila akan punya masa depan yang baik. Terima kasih. Terima kasih, itu satu arahan dari Bapak Presiden, tolong diresapi. Nah, ini sekarang adalah hasil simulasi kemarin yang disajikan lewat video singkat. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi para kepala sekolah dan guru. Sekolah Rakyat dari gagasan Presiden Prabowo memulai uji coba di Sentra Handayani Jakarta dan Sentra Terpadu Pengguna Bekasi sebagai langkah awal untuk memberikan kesempatan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak yang membutuhkan. Ada 3 kata kunci sekolah rakyat. Kunci yang pertama adalah memuliakan kaum duafa. Kunci yang kedua adalah menjangkau yang tidak terjangkau. Kunci yang ketiga adalah memungkinkan yang tidak mungkin. Anak-anak dan orang tua datang dengan penuh harapan. Mereka membawa impian dan Sekolah Rakyat hadir untuk membantu mewujudkannya. Jadi ini adalah program yang jahit ya, karena mampu mengubah masa depan anak-anak. Mudah-mudahan nanti setelah dari SD, SMP ya, SD, SMP, SMA, mudah-mudahan nanti dibuatkan jalan lagi Pak, ya, mereka bisa melanjutkan sekolah. Proses simulasi dimulai dengan registrasi para siswa dan pembagian kamar asrama. Setelah simulasi, para siswa menjalani cek kesehatan, talent mapping, uji coba pembelajaran akademik dengan memperkenalkan learning management system serta pengenalan tata tertib sekolah. Ini bukan hanya sekedar sekolah rakyat biasa, tapi melahirkan manusia unggul, di mana jenius mereka terbaca semenjak awal. Selain itu, mereka juga diberikan perlengkapan sekolah seperti tas, seragam, sepatu, perlengkapan ibadah, dan alat tulis sebagai simbol kesiapan mereka memulai perjalanan baru ini. Saya mohon doa restu, nanti ini kalau kemudian selesai besok kita jadikan bahan evaluasi dalam rangka memulai proses belajar mengajar di sekolah rakyat tanggal 14 Juli yang akan datang. Nah itu kita mulai di 63 titik, di mana semuanya sarana dan prasarananya sudah siap. Setiap langkah kecil yang mereka ambil adalah bagian dari harapan besar untuk masa depan yang lebih cerah. Sekolah rakyat bukan hanya soal pelajaran di kelas, tetapi juga tentang perhatian pada kesejahteraan mereka, memastikan bahwa setiap siswa dapat belajar dengan semangat dan fokus tanpa hambatan yang menghalangi. Dan itulah simulasi 1 hari kemarin ya, yang nanti juga mudah-mudahan akan diterapkan di setiap sekolah. 63 titik 14 Juli dan di akhir Juli 37 titik. Maka itu para kepala sekolah yang di 37 titik ini harus bikin program bagaimana memberikan penjelasan kepada siswa, orang tua yang pembelajarannya mundur sedikit. Jadi ini mesti ada penjelasan yang baik. Atau ada kegiatan-kegiatan yang membuat orang tua dan siswa dapat informasi lah tentang kenapa harus mundur. Mundurnya itu karena sarana prasarannya belum siap. Mungkin para kepala sekolah di 37 titik itu bisa bikin pertemuan dengan orang tua gedung yang sedang dalam proses renovasi itu misalnya, tapi cari cara yang paling cocok. Bapak Ibu sekalian, bersama saya di sini ada Pak Hashim selaku penanggung jawab daripada penyelenggaraan pembekalan para guru ini. Sudah kenal semua mungkin. Ada Pak Andi Kurniawan, ini staf saya, staf saya nanti akan memberikan tambahan keterangan soal
pembangunan ekosistem digital di lingkungan sekolah. Jadi insya Allah kita akan menggunakan teknologi dalam menjalankan sekolah rakyat ini yang didukung oleh BNI, Bank Nasional Indonesia. Insya Allah ini membantu para guru dalam rangka melakukan suatu tata kelola yang baik dan transparan. Inilah kira-kira gambar pertama menggambarkan apa yang disampaikan Bapak Presiden tadi. Ini gambarnya ini. Jadi negara hadir untuk memuliakan orang miskin. Jadi yang pertama kata Pak Nur tadi memuliakan kata kuncinya. Ada saudara-saudara kita yang belum bisa sekolah. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ada yang juga banyak putus sekolah. Ini ada datanya, nanti saya sampaikan di belakang. Kemudian sekolah rakyat ini adalah kebijakan afirmatif untuk masalah spesifik. Sebelah kiri itu kalau diperlakukan sama si kecil nggak bisa nonton bola. Tapi kalau mereka dikasih bantuan sesuai kebutuhannya, dia bisa menikmati permainan bola. Lanjut. Ini bagian dari strategi besar Presiden Prabowo untuk memutus mata rantai kemiskinan, memperluas pendidikan, dan menyiapkan generasi emas 45. Tolong ini dicatat, nanti dijadikan hal yang mungkin menginspirasi Bapak Ibu sekalian. Sekolah rakyat hadir sebagai solusi spesifik terhadap masalah spesifik. Ya, ini nanti sistem pendidikannya berasrama, penguatan karakter mental dan keterampilan, dan juga ada dukungan sosial dan lingkungan belajar yang setara. Mohon ini juga bisa disimpan oleh Bapak Ibu sekalian, nanti bisa dipelajari lebih jauh di rumah masing-masing untuk jadikan referensi. Lanjut. Ini 100 lokasi pertama, jadi 63 titik. Jadi insya Allah beroperasi 14 Juli, 37 titik insya Allah akhir Juli. Jadi ada 9.755 siswa. Sementara nanti di tahap kedua, kira-kira juga ada 100 titik lagi, ya targetnya nanti sampai 10.000 siswa. Tapi untuk Juli ini yang paling kiri lihat 100. Lanjut. Untuk rekrutmen guru, tenaga kependidikan, yang lain alhamdulillah sudah selesai. Rekrutmen siswa juga sudah selesai. Semuanya tuntas, alhamdulillah sudah bisa kita mulai. Ini bekal untuk siswa sekolah rakyat. Mohon ini diperhatikan oleh kepala sekolah dan guru. Ayo mas, jangan lambat. Nah, jadi ini bekal kepala sekolah, siswa sekolah rakyat. Jadi besok, kalau tanggal 14 Juli atau ketika memulai pembelajaran, pertama-tama akan ada pemeriksaan kesehatan. Jadi nanti dilihat kondisi fisiknya, tinggi badan, berat badan, kesehatan gigi, kesehatan mata, dan kesehatan yang lain-lain. Medical record ini nanti akan dicek setiap tahun sehingga perkembangan anak seperti apa. Yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian, ini kan sekolah tanpa tes akademik dan berasrama. Karena berasrama maka tidak boleh ada yang punya penyakit menular. Kalau punya penyakit menular gimana? Arahan Presiden cukup jelas. Kalau ada yang menular, disembuhkan dulu dengan pendekatan medis. Kalau sudah sembuh, dia boleh masuk lagi. Maka itu disebut sebagai multi entry dan multi exit. Jadi setelah lulus administrasi dan sudah dinyatakan menjadi siswa sekolah rakyat, tidak ada yang ditolak lagi. Jadi langsung bisa diterima. Kalau ada masalah, dibantu masalahnya biar bisa selesai. Setelah itu nanti ada pemetaan potensi bakat pemeriksaan melalui pemeriksaan DNA talenta
dan psikologi siswa. Kita dibantu oleh Pak Ari Ginanjar yang telah memiliki perangkat bagaimana melakukan tes DNA talent dengan cara yang cepat menggunakan AI yang sudah terlatih. Ini istimewa sudah diterapkan untuk para kepala sekolah ini, dan alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan bagi kepala sekolah. Nanti akan terus ke arah guru dan setelah itu ke seluruh siswa. Dengan begitu para guru nanti bisa mengarahkan anak didiknya lebih tepat sasaran. Di dalam tes DNA talent ini nanti juga Bapak Ibu sekalian akan mengetahui bagaimana kekuatan para siswa, kejeniusan para siswa kita. Lalu juga direkomendasikan di situ anak ini kalau nanti sudah selesai sekolah baiknya berprofesi sebagai apa? Kelihatan nanti di situ. Itu nanti benar-benar tolong bisa dipelajari oleh para guru. Ini adalah kesempatan baik karena ada orang yang baik mau memberikan kepada kita secara gratis, yaitu pemeriksaan DNA talenta dengan menggunakan AI yang sudah terlatih. Bukan AI ChatGPT ya, tapi ini AI yang sudah terlatih. Lalu juga nanti ada kompetensi dasar akademik, pemeriksaan kompetensi dasar akademik, yaitu bahasa, matematika, dan literasi digital. Kemudian juga ada dukungan pembelajaran digital, ada laptop sebagai media pembelajaran dalam learning management system. Kemudian ada asrama tempat tinggal, ada tempat tidur masing-masing terpisah berdasarkan jenjang pendidikan dan jenis kelamin. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, ini harus kita kawal betul, karena tidak boleh terjadi 3 hal ini. Tolong dicatat para guru, para kepala sekolah, 3 hal ini harus kita jaga dan harus kita hindari betul. Jangan sampai di sekolah rakyat ada bullying, ada kekerasan seksual, dan ada intoleransi. Maka itu tidak boleh ada petugas yang ada di sekolah rakyat memiliki potensi-potensi pada 3 hal. Harus cermati bersama para kepala sekolah. Kalau ada petugas biasanya melakukan ini kan yang lebih di pihak guru atau di pihak tenaga kependidikan. Jadi hanya potensi, tapi saya minta ini benar-benar menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai terjadi 3 hal. Seragam sekolah juga mendapatkan 6 set seragam sekolah lengkap, baik itu sekolah maupun untuk olahraga maupun untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Makan 3 kali sehari dan snack 2 kali. Perlengkapan sekolahnya juga ada alat tulis, menulis lengkap. Indeks pembiayaan cukup besar Bapak Ibu sekalian. Pembiayaan siswa per tahun 48 juta lebih setiap tahunnya per siswa. Jadi ini suatu hal yang istimewa. Inilah kemarin para kepala sekolah mengikuti pembekalan di Jakarta, ya, keren. Nah ini nanti para guru pada akhirnya juga mudah-mudahan punya kesempatan yang sama. Kita lagi persiapkan supaya guru juga memiliki seragam seperti ini yang bisa digunakan pada hari-hari tertentu. Lanjut. Ini kurikulumnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kurikulum sekolah rakyat ini yang pertama adalah matrikulasi. Jadi persiapan pembelajaran. Tadi sudah saya singgung di sini tahap talent mapping. Ada masa pengenalan tidak hanya untuk siswanya tapi untuk gurunya, untuk para kepala sekolahnya. Ini juga harus sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk mengenali sekolahnya dengan baik. Kemudian program akademik dan program asrama ini nanti silakanlah didalami lebih lanjut. Bapak Ibu sekalian, ini adalah ekosistem digital yang nanti saya minta Pak Andri untuk menyampaikan lebih lanjut. Halo, yang ini. Ini ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, jadi sangat dibantu ini kita oleh BNI. Satu, digitalisasi administrasi siswa, mulai dari pendaftaran,
penerimaan peserta didik baru, kartu siswa atau kartu pelajar pintar, absensi, aplikasi untuk orang tua dan yang lain. Jadi nanti akan terhubung anaknya sedang di kelas, anaknya sedang di tempat ibadah, anaknya sedang makan. Jadi kalau ada siswa yang tidak makan 3 kali sehari juga akan ketahuan, yang makan cuma 2 kali juga ketahuan. Jadi nanti akan terpantau posisi siswa karena sudah disiapkan satu kartu, dan ketika memasuki kelas, memasuki asrama, semuanya itu mereka harus absen. Kemudian juga ada digitalisasi administrasi pengajar, data guru, pegawai, LMS, digitalisasi jurnal kelas, absensi, dan lain-lain. Kemudian juga ada digitalisasi pengelolaan keuangan operasional. Tentu ini membantu bendahara sekolah, membantu kepala sekolah untuk memantau proses administrasi keuangannya. Kemudian yang keempat, digitalisasi pengelolaan penggajian. Jadi penggajiannya sudah digital juga. Berikutnya yang kelima, digitalisasi pengelolaan pembayaran kepada mitra sekolah rakyat, dan juga digitalisasi pelaporan melalui dashboard seperti mesin reader absensi, portal pendaftaran, dan dashboard administrasi. Dan yang ketujuh, juga dilatih untuk membuat bank sampah untuk sekolah. Ini semua mudah-mudahan bisa dikerjakan. Nah, dalam rangka melaksanakan kurikulum itu juga alhamdulillah ada satu yayasan pendidikan Al-Hikmah di Surabaya yang menghibahkan modul ajarnya kepada kita, sehingga para guru nanti juga memiliki satu alat yang baik untuk melakukan pengajaran kepada anak-anak. Pasti nanti akan disampaikan pada waktunya. Sementara ini kita menggunakan gedung sekolah rintisan. Itu artinya pada saatnya akan ada gedung permanen sekolah rakyat. Seperti dalam gambar itu nanti gedung permanennya. Yang sekarang aja sudah bagus itu Bapak Ibu sekalian. Apalagi nanti kalau sudah permanen malah seperti ini. Ini mudah-mudahan bisa dibangun 100 titik tahun ini, ya. Lanjut, ini adalah segmennya. Ada yang 7 hektar, ada yang 6 hektar. Ada lengkap itu, ada asrama siswa, ada asrama ini lengkap juga. Ada asrama guru nanti kalau yang sudah permanen. Berikutnya ini adalah contoh-contoh aja semacam renovasi yang sudah berlangsung dan sudah hampir selesai di 67 titik, 63 titik, 67 masih dalam proses. Lanjut Mas, lanjut. Ini adalah profil calon peserta didik kita, dan Naila, ayahnya Samsul, ibunya Nur Laila. Penghasilan di bawah 1 juta, jumlah tanggungan 5 orang. Jadi ini adalah keluarga yang anak-anaknya belum atau tidak sekolah atau juga putus sekolah. Maka itu ibu bapak sekalian harus menyadari, ini murid-murid kita ini murid-murid istimewa, murid-murid yang istimewa. Jadi bapak ibu sekalian pahami ini sebagai murid-murid istimewa yang belum terbawa dalam proses pembangunan. Maka itu empati para kepala sekolah dan guru diperlukan sekali, memahami kondisi mereka, dan yang kedua juga harus bisa mengarahkan mereka, memotivasi mereka, dan bisa menjadi pemimpin mereka. Ini adalah keluarga miskin ekstrim kalau di dalam statistik itu. Kalau kamu tadi menyebut kelompok duafa, yang insya Allah kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, tugas kita sungguh sangat mulia dan membantu mereka. Ini pesan-pesan untuk calon guru sekolah rakyat. Saya berpesan yang pertama, bersyukurlah dengan disertai tindakan nyata. Bapak Ibu sekalian, lolos adalah pilihan dari banyak kandidat.
Menjadi guru sekolah rakyat bukan sekedar profesi atau jabatan fungsional, tapi pengabdian besar. Sekolah rakyat gagasan besar Presiden, amanah besar untuk kita, dan guru adalah perpanjangan tangan dari niat mulia. Guru adalah software sekolah rakyat, menentukan seperti apa masa depan siswa sekolah rakyat. Setiap siswa adalah titipan negara, kita harus hadir utuh, lahir dan batin. Jadikan setiap kelas sebagai ruang penyembuh luka sudah. Jadikan setiap pagi sebagai waktu menyemai harapan. Jadikan tanggal 14 Juli adalah hari sekolah rakyat yang mengesankan. Persiapkan dengan baik dan tampil dengan percaya diri. Tugas pertama guru sekolah rakyat: lakukan orientasi ke dalam, melakukan orientasi internal bersama kepala sekolah, berikan guru tenaga pendidikan baru, lingkungan baru, membagi tugas dan peran, mengenali peserta didik sesuai dengan talenta masing-masing. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian akan sudah dapatkan hasilnya tentang tes DNA talent. Hadirkan empati sosial menjadi orang tua kedua bagi siswa sekolah rakyat. Latar belakang siswa sekolah rakyat berasal dari berbagai kalangan. Mungkin nanti Bapak Ibu sekalian akan ketemu anak yang ngompolan, masih ngompolan, akan ketemu anak yang nggak bisa tidur, akan ketemu anak yang kebiasaan main gadget. Yang semua itu harus dirubah secara pelan-pelan menjadi anak-anak yang lebih disiplin. Lakukan pendalaman terhadap learning management system. Segera pahami kurikulum, pahami modul ajar, dan secara kreatif mengembangkan cara mengajar. Yang ketiga itu penting. Pahami kurikulum, pahami modul ajar, dan secara kreatif mengembangkan cara mengajar. Yang berikutnya menjaga norma. Tadi sudah saya singgung, tidak ada toleransi terhadap tindakan bullying, pelecehan seksual, dan intoleransi. Harus menjaga kebersihan etika, harus menjaga kebersihan, menjaga etika, dan norma batasan. Untuk itu para guru pikirkan juga berpakaiannya, dipikir juga hal-hal lainnya. Itu semua nanti akan menjadi teladan bagi para siswa. Lalu ini ada kata-kata untuk para guru, kata-kata hari ini untuk para guru. Di sekolah rakyat setiap anak adalah buku yang belum selesai ditulis. Tugas kita adalah menemani mereka menemukan kalimat terbaik dalam hidupnya. Guru yang baik tidak hanya menyalakan lilin di ruang kelas, tapi juga menyalakan api semangat dalam jiwa anak-anak didik kita. Jika pendidikan adalah cahaya, maka sekolah rakyat adalah obor kecil yang kita bawa ke tempat-tempat tergelap di negeri, agar setiap anak tahu bahwa mereka tidak dilupakan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dipahami dengan baik, ya. Di sini ada juga wali asuh, ya. Jadi para wali asuh saya harapkan juga bisa mendengarkan, bisa mencatat untuk bisa menjadi untuk bisa menjadi informasi, untuk menjadi inspirasi, untuk menjadi pedoman dalam menjalankan tugas. Coba buka lagi yang semuanya, Mas. Bentar.
Itu terima kasih tuh banyak yang nge-like. Nah, coba itu ada, saya ingin Kepala Sekolah STIS Fitri Puspitasari. Coba silakan. Lagi di mana ini Ibu? Dan di sentra Bapak koordinasi dengan Ini suara siapa ya? itu kepala dinas sosial itu Bapak kepala dinas sosial itu sedang lapor. Fitri, kamu ada apa di belakangnya itu? Gak bisa dengar kita. Oh iya, sebentar Bapak cek lagi. Apa kamu itu, ada apa itu? Oh, ada acara dari sebelah. Mohon maaf Bapak, saya sedang rapor Bapak dengan Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial Bapak untuk persiapan tanggal 14. Oh, jadi kamu itu mendua ini? Iya Bapak, mohon maaf. Konsentrasi apa enggak itu? Ya satu-satu Bapak, setengah konsentrasi ya Pak. Hah? Ya, di sini kalau saya sedang Oh, kamu pakai itu, ya, ya. Jangan Pakai sampai headset, kamu Bapak. mendual, ya. Enggak, Nanti nggak Bapak. konsentrasi. Iya Bapak, mohon maaf, ini kebetulan berbarengan dengan rakor Bapak di sentra. Oke. Ya sudah, lanjutkan aja dulu. Coba yang lain dulu, tak cari yang guru dulu. Ya, terima kasih. Bentar ya. Wah, itu lagi. Saya cari Pak yang guru aja. Kalau kepala sekolah udah pernah ketemu. Yang guru, sebentar. Wali asuh yang banyak. Yang guru ada yang guru? Coba Mawardi. Baik, Bapak. Bapak. Pak Mawardi ini dari mana? Saya dari Bogor, Bapak. Bogor. Ya, sebelumnya ngajar di mana? Sebelumnya izin memperkenalkan terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak Menteri. Izin memperkenalkan, saya Mawardi dari Sekolah Rakyat Sentra di Kabupaten Bogor. Sebelumnya saya mengajar di beberapa jenjang, Bapak. Jadi saya lulusan PPK Prajabatan di tahun 2023. Sebelumnya saya pernah mengajar di SMA PGRI Rumpin dan juga SMP PGRI Rumpin. Jadi di tahun 2019 sampai dengan 2023 saya mengajar di jenjang tingkat SMP dan juga SMA. Dan selepas lulus PPK Prajabatan, karena memiliki masa tunggu yang cukup lama ya Bapak ya, kurang lebih ada 7 bulan menunggu hasil pelaksanaan seleksi CASN, saya ikut membantu mengajar di sekolah negeri karena kebetulan pada waktu itu di sekolah tersebut kekurangan guru gitu Bapak. Jadi alhamdulillah secara pengalaman mengajar di tingkat jenjang SMP dan SMA kurang lebih 4 tahun dan di tingkat jenjang SD kurang lebih 1 tahun. Gitu Bapak. Yang saya sampaikan tadi bisa dipahami dengan baik? Insya Allah bisa Bapak. Menurut kamu gimana? Optimis kamu dengan sekolah rakyat? Secara pribadi saya sangat optimis Bapak melihat tadi roadmap yang telah dipaparkan dan juga rencana-rencana yang begitu jelas, dan terutama ini dukungan dari beberapa sektor kementerian, dari mulai prasarana dan juga kesiapan daripada tadi mengenai kurikulum dan juga sarana dan juga prasarana. Kemarin pas saya juga ikut lihat simulasi yang dilaksanakan di Jakarta dan juga di Bekasi, bahwa secara keseluruhan tuh kurang lebih sekolah rakyat tuh memberikan fasilitas yang begitu sangat memadai, dimulai tadi dari
laptop dan juga media pembelajaran. Dan insya Allah kami selaku lulusan PBG Prajabatan dengan senang hati dan bersiap untuk membangun pendidikan terutama teruntuk para tadi masyarakat di tingkat bawah, karena memang kita ketahui bahwa masyarakat di tingkat bawah ini kurang tersentuh terutama oleh pemerintah. Bahkan ketika saya mengajar di tingkat SD, Bapak, angka di wilayah saya tuh angka pendidikan masih cukup rendah gitu, karena tadi keterbatasan daripada ekonomi dan juga kurangnya fasilitas. Dan saya sangat bersyukur bahwa pada saat ini pemerintah hadir ikut memberantas mungkin angka kemiskinan di Indonesia, dan saya mengharapkan bahwa program ini itu bisa berkelanjutan meskipun nanti ke depan akan terjadi mungkin pergantian kepemimpinan, dan saya mengharapkan bahwa program ini itu bisa benar-benar terjalan dan juga sebagaimana pendidikan pada umumnya. Begitu mungkin Bapak. Terima kasih ya, saya luar biasa. Terima kasih saya bisa mendengar penjelasanmu dengan baik, runtun. Saya percaya kamu bisa jadi guru yang baik. Sekarang saya mau panggil Malika Husna. Wajahnya tidak nampak, yang ada hanya apanya? Nggak on cam dia, off cam. Malika Husna, off cam. Coba buka. Ini coba, ini contoh ini. Contoh kayak begini ini gimana ini, Pak? Ini contoh satu dan banyak ini yang off cam ya. Jadi ini selain Malika Husna siapa lagi? Halo Mbak Malika Husna, coba. Yang begini ini sudah menunjukkan tidak disiplin di awal. Padahal ini adalah masa-masa penting. Bukan buat Bapak Ibu, buat saya juga penting. Jadi ini banyak sekali ini ada yang tidak nampak off cam semua ini. Ada berapa ini? Banyak sekali yang off cam. Coba dicek Pak siapa? Afidah Saidatul Erdison. Banyak sekali. Banyak sekali nih yang nggak aktif ini. Banyak sekali yang off cam ya. Ini ada baru masuk beberapa ini. Dianing Eka, guru sentra sekolah rakyat. Dari mana Ibu Dianing? Mohon maaf Bapak, di jalan. Maksudnya di mana? Di perjalanan Bapak. Di perjalanan? Mengikuti nggak tadi itu? Mengikuti Bapak. Mengikuti dengan baik apa cuma sekedar yang penting ada? Dengan baik Bapak. Apa yang saya sampaikan tadi Bapak? Simpulkan. Tentang bagaimana rekening koran. Coba silakan dijelaskan dengan baik apa yang saya sampaikan tadi. Tentang bagaimana kita untuk menghadapi anak-anak nanti di sekolah rakyat, persiapan kita yang disampaikan oleh Bapak Presiden dan semua yang akan mengelola sekolah ini dengan baik. Seperti itu, Pak. Apa tugas guru apa? Tugas pertama guru sekolah rakyat. Mengajarkan peserta didik, khususnya di sekolah rakyat, untuk menjadi lebih baik lagi, untuk memutus rantai kemiskinan, bahwa tidak semua anak-anak akan berhak mendapatkan pendidikan yang
layak, walaupun mereka sangat kurang mampu di dalam bersekolah. Kita usahakan untuk bisa setara dengan anak-anak di negeri ini, begitu Bapak. Sepertinya Ibu tidak usah ikut ini ya, jawabannya gitu. Jadi ya sama, normatif sekali tuh. Ya, jadi kepala sekolah rakyat itu harus punya empati, punya ini yang tadi seperti saya sampaikan. Jadi inilah salah satu contoh ya, kalau kita hanya cuma iseng untuk mengikuti suatu pertemuan seperti ini. Jadi ini sekali lagi ini saya minta Pak Hasyim benar-benar bisa mengajak teman-teman ini lebih serius ya. Jadi ini kan cuma disambi kalau begini. Kita sungguh-sungguh ya, kita serius ini. Tapi teman-teman ini ternyata ya kok kayaknya sambil lalu gitu. Jadi ini satu contoh ya, dan ini banyak sekali yang seperti ini, hanya cuma fotonya aja ya, hanya fotonya, orangnya nggak ada. Jadi yang namanya off cam ya ini. Jadi saya prihatin juga. Aulia Nisa Rafida. Coba Aulia Nisa Rafida, coba buka aja. Check out ya dia. Itu saja fotonya. Ya ini. Hah? Ya ini. Ini contoh ya. Ya. Ini contoh-contoh aja Ibu sekalian ya. Kita nggak bisa mendisiplinkan orang kalau diri kita sendiri tidak disiplin. Setiaji ini juga baru berubah dari fotonya langsung berubah jadi orang. Setiaji Bintoro, coba Setiaji Bintoro. Siapa? Kenapa foto drop mulai tadi kamu? Mohon maaf Pak, tadi ini kondisi di belakang tidak, HP-nya juga tidak support untuk background virtual background, jadi saya nggak bisa menampilkan layar. Tapi bisa mengikuti kamu? Tapi mengikuti Pak dari pagi Pak. Tapi kamu baru keluar ini tadi enggak, cuma fotonya aja. Selama saya nyampaikan kamu nggak muncul sama sekali. Saya sudah menyampaikan sudah dari pagi Pak. Tadi juga sudah sempat bertanya, yang di sesi sebelumnya juga saya tetap bertanya Pak. Mohon maaf. Apa yang saya sampaikan tadi? Ya terkait PowerPoint yang Bapak persiapan pelaksanaan persiapan sekolah rakyat dan segala macam itu Pak. Apa ya tugas pertamamu apa? Kebetulan saya bendahara Bapak untuk penugasan dari Jamsos Pak. Iya, meskipun bendahara kan, iya, ini kan bendahara, tapi kan mestinya dengerin. Iya Pak. Apa inti yang saya sampaikan? Inti yang saya sampaikan adalah sekolah rakyat adalah program dari Pak Prabowo untuk mengangkat derajat keluarga miskin untuk mendapatkan pendidikan yang unggulan di sekolah rakyat Pak. Apa yang tidak boleh terjadi di sekolah rakyat? Bullying, kemudian pelanggaran seksualitas, terus kemudian satu lagi tadi saya agak lupa Pak yang ketiga Pak. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, ini sekedar contoh aja ya. Memang ini kelemahan online atau lewat Zoom ya, seperti ini salah satunya. Jadi ya disambil lalu gitu. Tergantung orangnya sih.
Tapi kalau orangnya pembelajar, orangnya ingin tahu, orangnya ingin tanggung jawab, ya akan mengikuti dengan baik. Tapi kalau ya sekedar sambil lalu, ya nanti kerjanya itu kelihatannya sih ya sambil lalu juga. Jadi sekali lagi ini saya cuma prihatin aja Pak Hasim ya, bahwa ada kondisi di mana kegiatan seperti awal seperti ini masih juga ada yang tidak bisa mengikuti dengan baik. Ya, oke, dengan begitu saya ucapkan terima kasih lah atas perhatiannya, dan ya bagi yang sudah mendengar dengan baik dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Tapi bagi yang cuma setengah-setengah, mohon ke depan memperbaiki diri. Kalau sudah begitu itu nanti tinggal suatu saat pasti ketahuan. Jadi mari kita mulai mendisiplinkan diri kita sendiri sebelum kita akan mendisiplinkan anak didik kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mengajak, mari kita serius, mari kita fokus terhadap tugas yang sudah kita pilih. Para guru telah memilih, ya, kemudian para kepala sekolah juga telah memilih. Ya mari pilihan kita ini kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Itu saya kira yang paling penting ya, ingin saya sampaikan. Hasim, sampai ketemu lagi, ada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang menjadi upaya kita dalam menerjemahkan gagasan Presiden Prabowo tentang pelaut. Sekali lagi, tolong Bapak Ibu sekalian saling mengingatkan satu dengan yang lain, terutama para kepala sekolah, ajak disiplin para guru dan tenaga pendidikan yang lain, evaluasi terus-menerus agar penyelenggaraan sekolah rakyat ini sesuai harapan Bapak Presiden. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terima kasih kepada Bapak atas arahannya yang penuh semangat dan inspiratif. Semoga menjadi penyemangat bagi seluruh peserta untuk mengikuti pembekalan dengan sepenuh hati. Baik, selanjutnya Bapak. Kita akan melanjutkan kegiatan selanjutnya. Kami persilakan untuk Ibu Marsolina.